Pernahkah kamu berdoa, namun setelah berdoa, hatimu tetap gelisah, bukan karena doamu tidak didengar, tetapi karena doamu mungkin belum hidup di dalam batinmu. Karena doa yang hanya diucapkan oleh lisan, belum tentu diimani oleh hati. Banyak sekali di antara kita yang berdoa setiap hari, namun masih hidup dalam ketakutan. Lisannya meminta rezeki, tetapi batinnya justru terus-menerus memvisualisasikan kekurangan. Lisannya meminta ketenangan, tetapi pikirannya malah membayangkan berbagai kemungkinan kegagalan. Inilah yang disebut konflik batin. Sebuah pertentangan yang melemahkan kekuatan doa kita. Dalam dunia tasawuf, ini disebut sebagai doa yang belum menyatu dengan keyakinan. Sebuah doa yang masih terpisah antara ucapan dan perasaan. Namun, Islam mengajarkan kita bahwa doa itu bukan hanya sekadar permintaan, melainkan sebuah keadaan batin. Ketika sebuah doa divisualisasikan dengan penuh keimanan, ia akan menjadi doa yang hidup. Hari ini, kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat doa itu turun dari lisan ke dalam hati, dan dari hati mewujud ke dalam kehidupan kita. Apa sebenarnya visualisasi batin dalam ajaran Islam? Ini bukanlah khayalan kosong atau anggon-anggon tanpa dasar. Dalam Islam, visualisasi batin adalah bentuk husnuzon, prasangka baik kita kepada Allah. Sebagaimana Nabi mengajarkan kita, berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa itu akan dikabulkan. Apa artinya? Artinya, sebelum hasilnya datang secara nyata, keyakinan itu harus hidup terlebih dahulu di dalam hati kita. Kita mendahulukan rasa yakin sebelum melihat buktinya. Mari kita bedakan antara doa yang hidup dan doa yang mati. Doa yang mati adalah doa yang diucapkan tanpa rasa. Seringkali bertentangan dengan apa yang ada di dalam pikiran dan tidak diiringi dengan keyakinan yang mendalam. Sebaliknya, doa yang hidup adalah doa yang bisa dirasakan getarannya. Doa yang membuat hati menjadi tenang, dan doa yang kita visualisasikan sebagai sebuah kemungkinan yang nyata di bawah kuasa Allah. Ingat, ini bukan tentang memaksa kehendak kita kepada Allah, tetapi tentang membuka diri kita seluas-luasnya untuk menerima takdir terbaik darinya. Penting untuk dipahami bahwa visualisasi batin ini harus selaras dengan tauhid, dengan keesaan Allah. Visualisasi ini bukan tentang membayangkan keajaiban terjadi tanpa campur tangan Allah. Bukan pula tentang berkata, aku akan menjadi kaya karena kekuatanku sendiri. Tetapi visualisasi yang benar adalah membayangkan pertolongan Allah datang. Kalimatnya berubah menjadi, Allah akan mencukupkanku dengan karunia yang paling indah. Visualisasi yang benar selalu berujung pada 3 hal: tawakal, syukur, dan ketundukan total kepadanya. Sering kali banyak doa kita seolah tidak bergerak atau tidak terasa dampaknya karena batin kita sendiri masih berbisik. Tapi rasanya itu mustahil, atau tapi sepertinya aku tidak layak menerimanya. Hati-hati, ini bukanlah kerendahan hati. Ini adalah bisikan dari nafsu atau ego yang belum tenang, yang belum sepenuhnya percaya pada kekuasaan Allah. Sebuah doa perlu ditemani dengan izin dari batin kita sendiri untuk menerima kebaikan. Kita harus mengizinkan diri kita untuk menerima anugerahnya. Sekarang, jika kamu sedang mendengarkan ini di tempat yang tenang, mari kita coba ikuti perlahan. Tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan. Ucapkan di dalam hati, Ya Allah, aku percaya Engkau Maha Mampu. Sekarang, coba bayangkan, bukan hasilnya, tetapi bayangkan ketenangan itu sendiri. Bayangkan dirimu sedang dalam kondisi yang tenang, berserah diri sepenuhnya, dan yakin bahwa Allah sedang bekerja untukmu di balik layar. Inilah bentuk visualisasi yang paling suci. Merasakan ketenangan di dalam tawakal. Dan yang terakhir, cara kita mengakhiri doa itu sangat menentukan. Doa yang sejati tidak diakhiri dengan rasa cemas atau was-was. Sebaliknya,
Ia ditutup dengan kepasrahan total. Ya Allah, aku ridha dengan apapun keputusanmu untukku. Sebab visualisasi terbaik bukanlah tentang apa yang akan terjadi nanti, tetapi tentang menjadi siapa diri kita saat sedang menunggu jawaban darinya. Menjadi hamba yang tenang, sabar, dan penuh prasangka baik. Sekarang, mari kita diam sejenak, ambil jeda untuk refleksi. Ucapkan perlahan, di dalam hati, atau dengan lisan yang lirih. Hasbiyayau, lailah, iya, uhuwa. Cukuplah Allah bagiku. Tiada Tuhan selain Dia. Biarkan kalimat agung ini menjadi visualisasi batinu. Rasakan kecukupan yang datang darinya, bukan dari yang lain. Doa yang hidup bukanlah doa yang dibaca dengan tergesa-gesa. Ia tenang, ia yakin, dan ia pasrah. Dan Allah sangat mencintai hamba-Nya yang berdoa dengan hati yang hadir. Jika video ini menenangkan hatimu, silakan tekan tombol like. Tulis juga di kolom komentar. Aku belajar berdoa dengan hati yang hidup, sebagai pengingat untuk diri kita semua. Dan jangan lupa subscribe, karena di episode berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang bab 6, afirmasi, dizikir, dan kekuatan keyakinan. Semoga Allah menghidupkan setiap doa yang kita panjatkan, dan semoga Dia selalu menenangkan hati kita. Terima kasih.